Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas akhir semester mata kuliah persamaan diferensia biasa yang disusun oleh saya sendiri, Miftahul Jannah, dengan NIM 60601212075 dan dosen pengampu Ibu Hikmawati Pathuddin, SPD MSI, Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengaplikasian persamaan diferensia biasa pada bidang fisika, yaitu aplikasi PDB Orde 1 pada hukum pendinginan Newton. Sebelum kita memahami mengenai pengaplikasian PDB Orde 1 pada hukum pendinginan Newton, sebelumnya kita akan membahas mengenai persamaan diferensia biasa, khususnya persamaan diferensia biasa Orde 1, dan juga mengenai hukum pendinginan Newton. Mari kita memasuki materi pertama, yaitu persamaan diferensia biasa. Persamaan diferensia adalah persamaan yang memuat turunan-turunan satu variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel terikat lainnya. Persamaan diferensia adalah persamaan yang memuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tak diketahui, yang mana fungsi tak diketahui ini adalah solusi dari persamaan diferensia yang diberikan yang harus dicari. Persamaan diferensia biasa Orde 1 pada umumnya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu dy per dx sama dengan fx, y. Dapat dinyatakan dalam bentuk fx, y sama dengan gx dikali hy, maka penyelesaian persamaan diferensia biasa tersebut dapat dilakukan dengan cara memisahkan variabelnya, sehingga faktor y dapat dikumpulkan dengan dy dan faktor x dapat dikumpulkan dengan dx. Persamaan diferensia biasa memegang peranan penting dalam berbagai bidang, seperti bidang rekayasa, fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu lainnya. Setelah kita memahami mengenai persamaan diferensia biasa, khususnya persamaan diferensia biasa Orde 1, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum pendinginan Newton. Seperti yang dilihat bahwa hukum pendinginan Newton menyatakan tentang laju gradien temperatur suatu materi sebanding dengan gradien temperatur materi dan temperatur sekitarnya. Materi atau zat yang lebih panas daripada temperatur lingkungannya akan mengalami penurunan temperatur atau pendinginan karena adanya perpindahan kalor, sesuai dengan hukum termodinamika ke nol. Gradien temperatur teramati sebagai aktivitas penurunan temperatur zat berlangsung terhadap perubahan waktu. Secara matematis, hukum pendinginan Newton dapat dinyatakan sebagai berikut. dt besar per dt kecil sama dengan k T dikurang TA, di mana dt per dt adalah laju temperatur zat terhadap waktu, k adalah konstanta pendinginan Newton, T temperatur zat, dan TA adalah temperatur lingkungan. Selanjutnya, setelah kita memahami mengenai persamaan diferensia biasa dan juga hukum pendinginan Newton, mari kita memahami mengenai aplikasi persamaan diferensia Orde 1 pada hukum pendinginan Newton. Seperti yang diketahui bahwa hukum pendinginan Newton menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan perbedaan antara suhu sendiri dan suhu ruang atau suhu sekitarnya. Hukum Newton membuat pernyataan tentang tingkat perubahan suhu yang seketika. Untuk lebih memahami mengenai aplikasi persamaan diferensia Orde 1 pada hukum pendinginan Newton, mari kita simak contoh kasus berikut. Segera setelah secangkir kopi panas dituang, itu mulai dingin. Proses pendinginan sangat cepat pada awalnya dan kemudian level off. Setelah jangka waktu yang panjang, suhu kopi akhirnya mencapai suhu kamar atau suhu ruang. Variasi suhu untuk objek pendingin seperti itu dirangkum oleh Newton. Dia menyatakan bahwa tingkat di mana tubuh mendinginkan hangat
kira-kira sebanding dengan perbedaan suhu antara suhu benda hangat dan suhu di sekitarnya atau suhu ruangannya. Seperti lain matematisnya yaitu delta T besar per delta T kecil sama dengan min K dikali T dikurang C, di mana delta T besar merupakan perubahan suhu benda selama selang waktu yang sangat kecil atau delta T kecil. T adalah suhu tubuh di instan tertentu, dan C adalah suhu sekitarnya, dan K adalah konstanta proporsionalitas. Dari persamaan sebelumnya dapat diselesaikan untuk T menggunakan teknik canggih, di mana T dikurang C sama dengan T dikurang T0 dikali E pangkat min KT. T dikurang C sama dengan TE min KT dikurang T0 E pangkat min KT, di mana T0 adalah suhu tubuh saat T sama dengan 0. Maka dihasilkan DT kecil per DT besar per DT kecil sama dengan min K dikali TT dikurang TA. D per DT dikali TT dikurang TA sama dengan DTT per DT dikurang DTA per DT. Maka dihasilkan DT per DT sama dengan min KT. Dari hasil tersebut dapat diselesaikan dengan cara kedua rios itu diintegralkan. Maka dihasilkan integral DT per T sama dengan integral minus K DT, sama dengan ln T sama dengan min KT. T sama dengan E pangkat minus KT. T0 sama dengan T0 E pangkat minus KT. Sehingga didapatkan TT sama dengan T0 dikali E pangkat min KT. Untuk lebih memahami mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 pada penurunan pada hukum pendinginan Newton, mari kita simak contoh soal berikut. Contoh soal pertama. Suatu benda dengan suhu 80 derajat Celcius diletakkan di ruangan yang bersuhu 50 derajat Celcius. Pada saat T sama dengan 0, dalam waktu 5 menit, suhu benda tersebut menjadi 70 derajat Celcius. Maka, pertama, tentukan fungsi suhu pada saat tertentu. Kedua, tentukan besarnya suhu benda pada 10 menit terakhir. Dan yang ketiga, kapan suhu menjadi 60 derajat Celcius. Pembahasan. Yang pertama, tentukan fungsi suhu pada saat tertentu. Dengan memahami persoalan tersebut, maka persamaan diferensialnya dapat ditulis DT besar per DT kecil sama dengan K dikali T dikurang 50. Ketika T sama dengan 0, maka T sama dengan 80. Ketika T sama dengan 5, maka T sama dengan 70. Dari persamaan 1, kemudian dilakukan pemisahan variabel sehingga membentuk persamaan linear, yaitu DT per T dikurang 50 sama dengan K DT. DT per T dikurang 50 dikurang K DT sama dengan 0. Untuk menyelesaikan hal tersebut, maka kedua ruas diintegralkan. Maka DT per T dikurang 50 dikurang KDT diintegralkan, maka menghasilkan integral DT per T kurang 50 dikurang integral KDT sama dengan 0. Sama dengan ln T kurang 50 dikurang KT sama dengan C. Ln T dikurang 50 sama dengan C ditambah KT. Karena minus KT dipindah ruaskan ke kanan, maka menghasilkan positif KT. Selanjutnya, untuk menghilangkan ln, maka digunakan eksponen. Ln T dikurang 50 sama dengan C tambah KT. Karena di ruas kiri dikali dengan eksponensial, maka di ruas kanan juga akan dikalikan dengan eksponensial. Maka menghasilkan ln T dikurang 50 sama dengan pangkat C dikali pangkat KT. Sama dengan T dikurang 50 sama dengan C pangkat KT
T sama dengan 50 ditambah C E pangkat KT. Minus 50 dipindah ruaskan ke kanan sehingga menghasilkan positif 50. Dari pembahasan di atas, didapat nilai C didapat dengan cara mensubstitusi T pada saat T sama dengan 0. Sehingga 80 sama dengan 50 ditambah CE dikali K dikali 0. Mengapa persamaannya berubah menjadi seperti itu? Karena diketahui bahwa T sama dengan 50 tambah CE dikali K dipangkatkan KT, di mana diketahui bahwa T-nya adalah 80 dan T kecilnya sama dengan 0. Maka dihasilkan C sama dengan 30. Nilai E pangkat K didapat dengan mensubstitusi T pada saat T sama dengan 5 menit, sehingga 70 sama dengan 50 ditambah 30 E pangkat K5. 20 sama dengan 30 E pangkat K5. Mengapa demikian? Karena 50 dipindah ruaskan ke kiri sehingga menjadi 70 dikurang 50 sehingga menghasilkan 20. Kemudian sama dengan 2/3 sama dengan E pangkat 5K. Sehingga dihasilkan E pangkat K sama dengan 2/3 dipangkat 1/5. Karena T dipengaruhi oleh T, sehingga didapatkan persamaan T dikali T kecil sama dengan 50 ditambah 30 dikali 2/3 dipangkat 1/5 T. Untuk soal nomor 2, nilai ditentukan nilai T ketika T sama dengan 10. Maka disubstitusikan nilai T sama dengan 10 ke persamaan T sama dengan 50 ditambah 2/3 dikali dipangkatkan 1/5 K. Sehingga 1/5 T. Sehingga dihasilkan T10 sama dengan 50 ditambah 30 dikali 2/3 dipangkat 1/5 dikali 10. T10 sama dengan 50 ditambah 30 dikali 4/3. Sehingga didapatkan T10 sama dengan 50 ditambah 40, sehingga T10 sama dengan 90 derajat. Jadi, dari hasil tersebut disimpulkan bahwa jika T sama dengan 10, maka T10 sama dengan 90 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu mencari nilai T ketika suhu 60 derajat Celcius. Maka 60 sama dengan 50 ditambah 30 dikali 2/3 dipangkatkan 1/5 dikali T. Maka dihasilkan 1/3 sama dengan 2/3 dikali 1/5 dikali T. 2/3 dipangkatkan 1/5 dikali T. Sehingga 1/3 dipangkat 5 sama dengan 2/3 pangkat T. Contoh soal 2. Seekor ayam seberat 2,5 kg yang pada awalnya bersuhu 50 derajat Fahrenheit dimasukkan ke dalam oven yang bersuhu 375 derajat Fahrenheit. Pada jam 5 setelah 75 menit, suhu ayam menjadi 125 derajat Fahrenheit. Kapan suhu ayam akan menjadi 150 derajat Fahrenheit atau dalam keadaan medium rare? Penyelesaiannya. Misalkan T dalam menit dan T sama dengan 0 menyatakan jam 5. Diasumsikan suhu ayam T seragam. Diketahui A sama dengan 375. T0 sama dengan 50 dan T75 sama dengan 125. Sehingga diperoleh dt per dt sama dengan K375 dikurang T. Maka integral dt per 375 dikurang T sama dengan integral K dt. Untuk menyelesaikan hal tersebut, maka dihasilkan min ln 375 dikurang T sama dengan KT ditambah C. 375 dikurang T sama dengan CE pangkat minus KT. T sama dengan 375 dikurang CE minus KT. Dari T0 sama dengan 50 diperoleh C sama dengan 325. Sehingga T sama dengan 375 dikurang 325 E pangkat minus KT. Sementara dari T75 sama dengan 125, maka diperoleh
375 dikurang 125 sama dengan 325E pangkat minus 75K. E pangkat minus 75K sama dengan 250 per 325. Maka K sama dengan minus 1 per 75 len dikali 250 per 325 sama dengan 0,0035. Selanjutnya, jika TT sama dengan 150, maka persamaannya menjadi 150 sama dengan 375 dikurang 325E pangkat minus 0,0035 dikali dengan T. 325E pangkat minus 0,0035 dikali T sama dengan 225. Maka T sama dengan minus 1 per 0,0035 dikali dengan ln 225 per 325. Maka dihasilkan 105 atau di dalam bentuk menit, yaitu dihasilkan 105 menit. Jadi, dari pembahasan yang telah dibahas pada contoh soal kedua, maka didapatkan kesimpulan bahwa waktu yang diperlukan ayam agar bersuhu 150 derajat adalah 105 menit dari waktu semula, yaitu dari jam 5 atau akan bersuhu 150 derajat pada pukul 6.45. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.